Pernah nggak sih kamu berpikir gimana rasanya tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah? Bayangkan kalau misalkan di dunia ini tanpa sosok ayah di samping kita. Kalau misalkan kalian pikir ini tuh cuma masalah kecil, coba deh lihat kenyataannya di Indonesia. Faktanya, kita termasuk negara dengan jumlah ayah yang tidak hadir ya, atau fatherless ketiga terbanyak di dunia. Serius deh, ini tuh bukan prestasi yang bisa kita banggakan. Ini justru adalah kenyataan pahit yang dialami oleh ribuan anak setiap harinya. Di negara di mana banyak anak yang tumbuh tanpa sosok ayah yang hadir secara fisik ataupun bahkan emosional, ada satu cerita yang mengharukan, yaitu dari kisah Papa Dali. Ya, Papa Dali seorang ayah yang mengabadikan hidupnya untuk mendampingi dan merekam setiap momen berharga dengan anak perempuannya. Bahkan di saat banyak ayah di luar sana, bahkan mereka gagal menjalankan perannya ataupun figurnya sebagai seorang ayah, tapi Papa Dali yang seharusnya jadi contoh bagi banyak orang malah harus pergi lebih cepat dari yang kita harapkan. Oke, kita balik lagi ya ke fenomena fatherless, yaitu hilangnya peran ayah secara fisik maupun secara psikologis. Karena gini, kehadiran ayah itu nggak hanya penting untuk perkembangan anak secara keseluruhan, tapi ini juga untuk memberikan rasa aman, rasa cinta, dan juga kasih sayang. Tapi di tengah kepedihan ini, Papa Dali mengajarkan kita satu hal dan ini sangat berharga. Usia bukanlah penghalang untuk menjadi ayah yang luar biasa. Lantas, apa sih sebenarnya yang membuat seorang ayah ini benar-benar spesial? Welcome back to Up Monita bersama aku Alma Alvinita. Ada satu cerita yang wajib banget kita tahu tentang seorang yang walaupun usianya masih sangat muda, dia sudah berhasil jadi ayah yang hebat banget. Ya, ini tentang Papa Dali, suami dari Jennifer Poppen. Cerita inspiratif dari sosok Papa Dali atau Hita Dali Wasing. Ya, Papa Dali ini adalah contoh nyata ya dari seorang ayah yang luar biasa. Dia benar-benar ngelakuin perannya sebagai ayah yang bertanggung jawab. Bayangin, dia bukan cuma sekedar jadi ayah, tapi dia benar-benar terlibat dalam setiap momen berharga dengan anaknya, Kamari. Jadi ceritanya, Papa Dali ini kan dia menikah muda ya, dan langsung jadi ayah dengan penuh hati ya. Dia, kalau misalkan kita lihat di sosial media ya, dia sering banget masak empasi sambil gendong anaknya gitu ya. Terus dia juga nyuapin, ngajak main anaknya, bahkan ngedate berdua dengan anaknya tuh ke pantai gitu. Nah, semua itu dia lakuin sendiri ya, dengan penuh kasih sayang. Sayangnya di hari Kamis 18 Juli 2024, Papa Dali ini meninggalkan kita semua setelah kecelakaan motor di Jalan Sunset Road, Seminyak, Bali. Insiden ini bikin kita kehilangan sosok yang ceria, yang baik hati, bahkan dicintai oleh banyak orang. Tapi kenangan dan pelajaran dari Papa Dali itu bakal terus hidup di hati kita. Guys, dari cerita ini ada beberapa hal yang penting banget yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kedewasaan itu bukan soal umur. Ya, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran penting bahwa kedewasaan itu bukanlah soal umur ya. Dali itu ngasih contoh nyata bahwa kedewasaan itu terlihat dari bagaimana kita menjalani peran kita dengan penuh cinta dan juga tanggung jawab. Dia baru aja mulai hidupnya sebagai seorang suami dan ayah, tapi cara dia menjalani peran itu dengan sepenuh hati, dan itu tuh luar biasa banget. Karena gini, gak semua ayah itu bisa ngelakuin itu. Papa Dali, dia nunjukin bahwa kedewasaan ini tentang bagaimana kita bisa menyayangi dan melindungi keluarga kita. Bukan cuma soal bertambahnya usia ya. Dia ngajarin kita bahwa cinta dan tanggung jawab adalah kunci untuk menjadi dewasa. Jadi buat kalian yang lagi berjuang untuk jadi lebih dewasa, ingat bahwa kedewasaan itu diukur dari cara kita memperlakukan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai, bukan dari berapa usia kita. So, yang kedua, peran ayah penuh kasih sayang. Jadi si Dali ini bukan seorang ayah saja ya, dia adalah contoh nyata dari peran ayah yang penuh dengan kasih sayang dan juga perhatian. Dia bahkan terlibat langsung ke dalam kehidupan anaknya ya, dengan cara yang begitu luar biasa kalau misalkan kalian lihat di sosial medianya. Peran ayah yang penuh kasih sayang itu bisa ngebentuk kepribadian dan rasa aman dalam diri anak. Jadi kalau misalkan kalian punya sosok ayah yang jiwanya itu seperti Dali, hargai setiap momen-momen bersamanya. Dan buat kalian yang ingin jadi orang tua ataupun bahkan figur penting ya yang dalam hidup seseorang, ingatlah untuk selalu terlibat dengan sepenuh hati. Kasih sayang dan juga perhatian itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan juga sehat. So, yang ketiga, cinta dan kenangan. Oke, pernah gak sih kalian ngerasa momen-momen kecil itu terkadang penting banget untuk direkam? Ya, kita seringkali lupa bahwa waktu itu kan terus berjalan, dan orang-orang yang kita cintai mungkin itu gak selalu ada di samping kita, gak selamanya mereka ada selalu di sekitar kita. Itulah kenapa
merekam momen-momen bersama mereka itu sangat penting. Ketika kita ngelihat kembali ya foto-foto ataupun video-video itu, kita akan diingatkan akan cinta dan kebahagiaan yang pernah kita bagi. So, bagi kalian yang mungkin suka ngambil foto ataupun video buat mengabadikan momen-momen penting, please deh jangan pernah ngerasa lebay. Itu adalah cara untuk memastikan bahwa kenangan-kenangan itu tuh akan selalu ada bersama kita. Bahkan ketika misalkan orang yang kita cintai itu udah nggak ada lagi di sini. Jadi menurutku cinta dan kenangan yang abadi itu adalah harta yang nggak bisa ternilai. Jadi buatlah setiap momen itu jadi berarti. Abadikan setiap tawanya dan jangan pernah ngeremehkan kekuatan dari kenangan itu gitu. Karena suatu hari nanti kenangan-kenangan itulah yang akan membuat kita tersenyum di tengah kesulitan kita, dan itu juga bakal memberikan kita kekuatan untuk kita bangkit bahkan terus melangkah. So yang keempat, pengaruh positif dan tanggung jawab dari seorang ayah. Ya mungkin di sini sering banget kita kayak bertanya-tanya gitu, seberapa besar sih pengaruh seorang ayah dalam hidup kita? Apa sih sebenarnya yang bikin seorang ayah ini benar-benar spesial? Jadi Papa Dali ini kan ngasih contoh nyata ya, dengan tanggung jawabnya dia sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Dia juga mendukung keluarganya secara finansial bahkan emosional. Dan ini tuh menunjukkan bahwa menjadi pria yang bertanggung jawab bukan hanya soal kerja keras aja, tapi juga tentang bagaimana kita memberikan emosional kepada keluarga. Kehadiran dia yang penuh dengan kasih sayang, tindakan kecilnya, misalkan nih memeluk, mendengarkan, kasih perhatian, hal-hal sederhana ini, meskipun ini terlihat kayak sepele gitu ya, ternyata ini punya dampak besar dalam hidup keluarga. Jadi buat kalian yang masih punya kesempatan untuk nunjukin kasih sayang kepada orang-orang terdekat kalian, orang-orang yang kalian cintai, lakuin aja. Jangan pernah ngeremehkan tindakan kecil itu. Jadilah seseorang yang selalu memberikan cinta dan juga perhatiannya, karena itu yang akan dikenang dan bakal dihargai, yang bakal diingetin selamanya. Jadilah pria yang bertanggung jawab, yang bisa memberikan dukungan secara finansial sekaligus juga emosional. Karena pengaruh positif seorang ayah ataupun figur penting lainnya dalam hidup kita itu bisa ngebentuk siapa kita dan bagaimana kita melihat dunia ke depannya. Terakhir banget di sini aku mau bahas tentang fatherless. Ya mungkin ada di antara kalian yang merasakan ini. Ya, fatherless dalam pertumbuhan anak gitu ya, baik secara fisik maupun secara emosional dan psikologis juga. Nah, ini bisa berdampak besar pada perkembangan anak ya, seperti kurangnya dukungan secara emosional, perasaan yang gak aman, dan bahkan masalah perilaku anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah. Itu mereka cenderung merasa kesepian, dan biasanya mereka kurang mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang dengan baik. Jadi kayak mereka selalu aja merasa feeling lonely gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju menjadi seorang ayah ya, untuk kamu atau bahkan yang sudah menjadi ayah, belajarlah dari sosok Papa Dali ini. Gak hanya seorang pria, perempuan juga bisa belajar dari ini. Walaupun Papa Dali kehidupannya di dunia ini gak lama, tapi kita semua pasti bisa melihat bagaimana dia sebenarnya, bagaimana perjuangannya dan kasih sayangnya terhadap istri dan anaknya. Teruntuk kamu pria yang ada di luar sana, jadilah ayah yang selalu hadir, yang penuh cinta, yang selalu memberikan dukungan emosional untuk anak-anak kamu ke depannya. Ingatlah bahwa menjadi ayah yang hebat ini tentang membentuk memori indah dan memberikan cinta tanpa syarat kepada keluarga kalian. Jadi kesimpulannya adalah Papa Dali ngajarin kita bahwa kedewasaan dan jadi ayah yang hebat itu bukan soal umur, tapi bagaimana kita bisa menjalani peran kita dengan penuh cinta dan juga tanggung jawab. Kenangan dan cinta yang dia tinggalkan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. So, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus mencintai dan menghargai orang-orang terdekat kita, menghargai orang-orang yang kita cintai pastinya. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye!